Sebuah video memakan sesajen beredar dan viral di media sosial. Pria yang biasa membuat konten cara bertahan di alam liar ini dengan lahap menyantap makanan sesajen yang ditemuinya di bawah pohon besar. Mulanya, pria yang akrab disapa Dede ini menyusuri hutan yang tak disebutkan di mana letaknya. Di tengah hutan, ia melihat sesajen lengkap di bawah pohon besar. Tanpa pikir panjang, pria berambut gondrong ini terlihat santai menikmati hidangan sesajen. Oh, hoki banget teman-teman. Petualangan hari ini emang hoki banget. Tadinya rencana saya mau cari satwa buat bisa di mukbang. Ternyata saya nemu sesajen masyarakat teman-teman. Ya udah, kita langsung olah si telur bebek teman-teman. Yuk. Dalam sesajen tersebut terdapat ayam, kopi, air putih dalam kendi, dan juga beberapa bunga. Bahkan ia juga berdoa dahulu sebelum menyantap hidangan sesajen itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat teman-teman. Di sebagian masyarakat di tanah air, ritual mempersembahkan sesajen kepada makhluk halus, jin, memang masih banyak kita temui, khususnya di tempat-tempat yang dianggap angker. Sebagian orang terkadang tidak berani mengambil makanan sesajen karena merupakan sajian untuk makhluk halus, karena khawatir akan terkena dampak buruk. Akan tetapi ada saja orang yang iseng atau mungkin karena motif lain, misalnya menganggap mubazir kalau tidak dimakan, sehingga berani mengambilnya untuk dimakan. Pertanyaannya, apakah dalam syariat agama menyantap makanan sesajen itu dibolehkan? Memakan sesajen atau makanan yang dihidangkan untuk persembahan pada makhluk halus bisa boleh dan bisa tidak. Ada makanan tertentu dari sesajen yang boleh kita makan dan ada pula jenis makanan tertentu yang tidak boleh kita makan. Artinya, tergantung pada jenis makanannya. Jika makanan sesajen itu berupa hewan sembelihan, maka tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun, baik untuk dimakan atau dijual, karena hewan sembelihan tersebut dipersembahkan kepada selain Allah SWT. Maka dagingnya haram dimakan dan najis, sama hukumnya dengan daging bangkai. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan semua hewan yang disembelih untuk selain Allah tidak boleh dimakan dagingnya. Berbeda halnya bila makanan sesajen itu berupa buah-buahan seperti pisang, mangga, jeruk, apel atau berupa makanan lainnya seperti nasi, tahu, tempe, selain daging dari hewan yang disembelih untuk selain Allah, maka menurut para ulama hukumnya boleh dimakan. Ulama kontemporer menjelaskan sesajen selain daging hewan boleh dimanfaatkan dan boleh dimakan karena telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Sama seperti jenis harta lain yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk siapa saja yang menginginkannya, seperti bulir padi dan buah kurma yang ditinggalkan oleh para petani dan pengetom pohon kurma untuk orang-orang miskin. Lalu, apa dasar dibolehkannya memanfaatkan sesajen selain daging hewan? Pertama, tidak ada dalil yang mengharamkannya dan tidak termasuk dalam kategori sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah. Kedua, tindakan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengambil harta yang dipersembahkan oleh orang-orang musyrik yang tersimpan dalam perbendaharaan berhala Al-Latah, lalu beliau gunakan untuk melunasi utang seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak menganggap disajikannya harta tersebut kepada berhala Al-Latah sebagai sebab pelarangan mengambil dan memanfaatkan harta tersebut jika bisa diambil dan dimanfaatkan. Wallahu a'lam.